Superstar Korea yang membuktikan bahwa kamu bisa berhasil meskipun kamu berasal dari perusahaan kecil. Dalam dunia K-pop yang sangat kompetitif, di mana 3 label besar SM, YG, dan JYP Entertainment secara tradisional mendominasi selama beberapa dekade, gelombang bakat baru mulai bermunculan. Mari kita soroti 5 artis K-pop luar biasa yang telah menantang rintangan menjadi terkenal meski berasal dari perusahaan kecil. Yang pertama, Infinite. Infinite membalikkan keadaan di industri K-pop. Berawal dari sebuah perusahaan yang tertati-tati dalam kebangkrutan, mereka mendapatkan jackpot dengan Be-Mine. Lagu ini tidak hanya menyelamatkan mereka dari bubar, tapi juga melambungkan mereka menjadi bintang. Dikenal dengan gerakan inovatif mereka, seperti tur domestik dengan helikopter dan syuting video musik Destiny di Universal Studio. Infinite menunjukkan bahwa bakat bersinar terlepas dari ukuran perusahaan. 2. BTS. Perjalanan BTS seperti sebuah dongeng. Dimulai dari sebuah perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan, mereka berjuang menghadapi berbagai tantangan untuk menjadi ikon global, dari memenangkan BBMA hingga nominasi Grammy dan berbicara di Gedung Putih. Daftar pencapaian BTS sangat mencengangkan, membuktikan status legendaris mereka di dunia musik. 3. Etis. Etis telah membuat gelombang signifikan di dunia K-pop, terutama dengan lagu hit mereka Crazy Frog. Perjalanan mereka merupakan bukti filosofi mereka, ukuran tidak ada masalah. Mereka telah memulai beberapa tur dunia dan terus menaiki tangga lagu popularitas, menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya dimiliki oleh label besar. 4. Mamamoo. Mamamoo berasal dari perusahaan yang kurang terkenal, telah mengukir ceruk melalui kehebatan vokal mereka, bukan hanya penampilan. Mereka telah mendefinisikan ulang kesuksesan dengan berfokus pada bakat vokal, mendapatkan tempat khusus di hati penggemar sebagai salah satu grup idola yang paling disayangi saat ini. 5. Exit. Exit di bawah naungan Banana Culture tiba-tiba melejit ketenarannya. Fancam viral dari anggota Hani mendorong grup itu menjadi bintang internasional, membuktikan bahwa kadang ketenaran datang dengan cara yang paling mengejutkan. Yang ke-6, Big Bang YG Entertainment. Yang Hyun Sok selalu memberitahu orang-orang bahwa Big Bang menciptakan YG Entertainment. Membandingkan gedung lama mereka dengan gedung saat ini menunjukkan betapa Big Bang membantu YG Entertainment. 7. IU Loen Entertainment. IU memulai debutnya sebagai artis solo pada tahun 2008, tetapi tidak mendapatkan kesuksesan besar hingga tahun 2010. Setelah merilis lagunya Good Day, IU telah membuktikan dirinya sebagai salah satu artis solo papan atas Korea, serta salah satu aktris paling terkenal. Semua ini membantu Loen Entertainment meledak dan meraih kesuksesan besar. 8. Jongha MNH Entertainment. Jongha adalah artis pertama yang debut di bawah MNH Entertainment, dan dia terungkap melalui Produce 101. Dia cukup sukses di acara itu dan debut sebagai anggota IOI. Setelah grupnya dibubarkan, Jongha memulai debutnya sebagai artis solo dan kini dipandang sebagai salah satu artis solo terbaik di Korea. MNH Entertainment menemukan permata mereka dan bahkan mampu mendebutkan grup baru. 9. Apink Play M Entertainment. Apink kesulitan punya ruang latihan ketika mereka debut, di mana Play M Entertainment hanya punya ruang latihan kecil di bawah tanah. Kini perusahaan tersebut punya 6 ruang latihan luas untuk digunakan artisnya. Apink membantu membangun dan memperluas perusahaan yang tidak segan-segan diakui oleh sang CEO. 10. G-Friend. Meskipun Search Music diakuisisi oleh Big Hit Entertainment tahun 2019, G-Friend adalah alasan utama kenapa Search Music Entertainment menjadi sukses. Ketika G-Friend debut tahun 2015, mereka adalah satu-satunya artis di bawah perusahaan itu. Melalui kesuksesan banyak lagu mereka seperti Raw, perusahaan ini mampu berkembang. Kenapa banyak lagu K-pop dicintai segera hilang dari TikTok? Universal Music Group UMG adalah salah satu perusahaan musik terbesar di dunia dengan artis global dari semua genre termasuk K-pop. Pada tanggal 31 Januari, akun X membagikan tweet yang mengatakan kita harus meminta waktu istirahat di TikTok. Dalam artikel itu, perusahaan menjelaskan alasan postingan tidak menyenangkan tersebut secara khusus sambil menunjukkan bahwa kontrak mereka dengan TikTok berakhir pada akhir bulan. Mereka mencantumkan poin-poin tertentu yang muncul dalam diskusi termasuk kompensasi, bahaya AI, dan keselamatan bagi pengguna.
Dalam surat itu mereka menjelaskan bahwa ketika kompensasi sedang dinegosiasikan, platform tersebut tidak fokus pada 2 poin penting lainnya, bahkan menuduh perusahaan melakukan intimidasi terhadap mereka. Saat negosiasi kami berlanjut, TikTok berusaha menindas kami agar menerima kesepakatan yang nilainya lebih rendah dari kesepakatan sebelumnya, jauh di bawah nilai pasar wajar dan tidak mencerminkan pertumbuhan eksponensialnya. Bagaimana cara mereka mengintimidasi kami? Dengan secara selektif menghapus musik dari artis-artis tertentu yang sedang berkembang, sambil tetap mempertahankan bintang-bintang global yang menggerakkan penonton ke platform kami. Kemudian mereka menjelaskan bahwa merupakan tanggung jawab mereka untuk mengambil tindakan dan memperjuangkan kesepakatan baru demi kepentingan artis dan penggemar. Kami punya tanggung jawab besar kepada para seniman kami untuk memperjuangkan perjanjian baru yang memberi mereka kompensasi yang pantas atas karya mereka dalam platform yang menghormati kreativitas manusia dalam lingkungan yang aman bagi semua orang dan dimodernisasi secara efektif. Salah satu nama besar yang disebutkan bisa terkena dampak adalah BTS. Meskipun popularitas BTS telah meningkat selama bertahun-tahun bahkan tanpa penggunaan TikTok, bahkan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa aplikasi itu telah memungkinkan halayak yang lebih luas untuk mendengarkan lagu grup itu, dan beberapa di antara menjadi tren viral. Misalnya penari remaja Amerika Charli D'Amelio menggunakan Blood, Sweat, and Tears dalam sebuah video dan tidak mengherankan video itu menjadi viral. Tapi meskipun BTS paling dikenal karena bekerja sama dengan Universal Music, artis-artis besar lainnya juga bekerja sama dengan perusahaan itu, terutama dalam hal promosi di luar negeri. Artis besar lain mungkin terpengaruh oleh keputusan ini, termasuk sesama grup Hype, Seventeen, artis seperti Blackpink, perusahaan seperti JYP Entertainment, dan banyak lagi. Meskipun tidak semua perusahaan punya hubungan langsung dengan UMG, disebutkan bahwa banyak perusahaan yang menandatangani kontrak dengan perusahaan yang bekerja sama dengan distributor perusahaan tersebut. Belum ada satupun konsekuensi yang dapat dikonfirmasi karena rincian mengenai siapa yang akan terkena dampaknya belum dirilis. Tapi mengingat cara penggemar K-pop menggunakan TikTok, tidak mengherankan kalau banyak yang khawatir tentang dampaknya terhadap idola mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.